Linggarjati sudah agak sepi ketika Wiro sampai ke sana, karena hari sudah menjelang larut malam dan udara dingin mencucuki kulit tubuh sampai ke tulang-tulang. Di sebuah kedai, Wiro berhenti untuk membasahi tenggorokan dan menghangatkan tubuhnya. Dengan segelas bandrek di kedai ini juga, Wiro telah menanyakan di mana letak tempat kediaman Adipati Setaboga. Tak sukar mencari tempat kediaman Adipati Setaboga. Rumahnya adalah sebuah gedung yang paling bagus dan paling besar di Linggarjati. Saat itu, gedung tersebut berada dalam suasana tenang tenteram. 2 orang pengawal berdiri di pintu masuk dan di ruang tamu. Kelihatan beberapa orang laki-laki, rupanya adalah Setaboga, tengah menerima beberapa orang tamu. Laki-laki itu melangkah seenaknya di depan kedua pengawal kadipaten. Di sini rumahnya Adipati Setaboga, tanyanya pada salah seorang pengawal. Betul, ada apa? Balik menanya si pengawal. Tidak apa-apa, aku cuma tanya, jawab si pemuda. Digaruknya rambutnya yang gondrong. Adipatinya ada? Ada, sedang menerima tamu. Kau siapa? Perlu apa tanya-tanya? Cuma tanya, jawab si pemuda. Digaruknya lagi rambutnya. Lalu tanpa bilang apa-apa, dia melanjutkan langkahnya. Sialan, maki pengawal itu. Yang dimaki jalan terus. Pengawal yang satu berkata, orang gendeng. Keduanya memandang sampai pemuda tadi lenyap di tikungan jalan yang gelap. Setengah jam kemudian, ketika pemuda itu kembali, maka tamu-tamu di kadipaten sudah tak kelihatan lagi. Lampu besar di ruang depan sudah diganti dengan lampu kecil. Melihat kedatangan si pemuda dan yang seperti tadi berhenti di depan mereka, maka membentaklah salah seorang dari pengawal. Orang sinting, ada apa kau datang lagi ke sini? Pergi sebelum kepalamu kupentung dengan gagang tombak ini, menghardik yang seorang lagi. Si pemuda menyeringai. Dengar, sobat-sobatku, katanya. Kedua tangannya diacungkan ke depan, jari-jari telunjuk dan jari-jari tengah diluruskan. Kalian lihat jari-jari tanganku ini, tanyanya. Kunyuk gendeng, berlalulah atau kuremukkan kepalamu, bentak pengawal sambil acungkan tombaknya. Jangan buru-buru marah, tak karuan, bicaraku masih belum habis, menyahuti si pemuda tanpa acuhkan ancaman pengawal. Jari-jari tangannya masih diluruskan. Coba kalian hitung jari-jari tangan yang kuacungkan ini, katanya. Tentu saja kedua pengawal tadi jadi tambah mengkal melihat tingkah dan mendengar ucapan si pemuda. Maka 2 gagang tombak pun meluncur deras ke kepala pemuda itu. Namun lebih cepat lagi dari luncuran kedua tombak itu, maka kedua tangan si pemuda tahu-tahu sudah menotok urat di pangkal leher pengawal-pengawal. Kontan keduanya menjadi gagu dan kaku, menegang. Si pemuda tertawa. Kedua pengawal itu sekaligus dipanggulnya di bahu kiri kanan. Kemudian dimasukkannya halaman kadipaten. Pengawal-pengawal yang dipanggul kemudian dilemparkannya ke kandang kuda di belakang rumah.
Lewat pintu belakang, dia masuk ke dalam gedung kadipaten yang saat itu belum dikunci. Seorang perempuan separuh umur yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan yang saat itu tengah mencuci piring terkejut melihat munculnya seorang pemuda berambut gondrong yang tak dikenalnya, dan pemuda itu tersenyum kepadanya. Kau siapa?" tanyanya. Si pemuda masih senyum. Tangan kirinya dilambaikan. Selari angin tajam menyambar ke leher si perempuan. Perempuan ini hendak berteriak, namun saat itu mulutnya sudah gagu, lidahnya sudah keluh, sedang tubuhnya tak bisa lagi digerakkan akibat totokan jarak jauh yang lihai sekali. Si pemuda kemudian memasukkan perempuan itu ke dalam sebuah bilik kosong di bagian belakang gedung. Saat itu Adipati Setaboga tengah membuang hajat kecil di kamar mandi. Ketika dia masuk kembali ke dalam gedung, maka terkejutlah Adipati Linggajati ini. Betapa tidak, di atas kursi goyang di mana dia sering duduk bila melepaskan lelah, kini dilihatnya duduk enak-enak sambil memejam-mejamkan mata seorang pemuda berbadan kekar dan berambut gondrong yang sama sekali tidak dikenalnya. "Setan atau manusia dari mana yang kesasar ke gedungku ini?" ujar Adipati Setaboga di dalam hati. Dan pemuda di atas kursi terus juga menggoyang-goyangkan badannya dan kedua matanya masih dipejamkan. "Siapa kau?" bentak Adipati itu dengan suara menggeledek dan menggema di 4 dinding ruangan. Kursi goyang itu bergoyang-goyang juga. Pemuda yang duduk di atasnya masih terus duduk enak-enakan dan memejamkan mata. Geram sekali Adipati Setaboga jadinya. Dengan langkah besar-besar, dia maju mendekati kursi goyang dan orang yang mendudukinya. Telapak tangan kanan terkembang, dan detik itu juga maka melayanglah tamparannya. Beberapa saat lagi tangan kanan itu akan mendarat di pipi si pemuda. Tiba-tiba si pemuda bukakan kedua matanya, dan seperti alas kursi itu mempunyai per yang melesatkan si pemuda ke atas. Demikianlah tubuh pemuda itu melayang enteng sampai 2 tombak, dan kursi yang didudukinya. Dan sebagai akibatnya, maka tangan kanan Adipati Setaboga kini menghantam sandaran kursi goyang. Sandaran kursi itu pecah, kayunya berkeping-keping, berantakan. Dapat dibayangkan bagaimana seandainya tamparan itu mendarat di pipi si pemuda, karena tamparan itu tidak boleh tidak tentu mengandung tenaga dalam yang luar biasa. "Ah, kau rupanya Setaboga," kata si pemuda sambil mengusap matanya. "Aku sedang enak-enakan tidur, kau mengganggu saja. Anjing kurap, kenapa kau bisa kesasar kemari? Apa minta ditebas batang lehermu?" Radang Adipati Setaboga. Geram sekali dia. Selama menjadi adipati, baru hari ini ada seseorang yang memanggilnya dengan Setaboga saja. Si pemuda tertawa, dan seperti tak ada hal apa-apa, dia duduk kembali seenaknya di atas kursi goyang, kembali bergoyang-goyang dan memejamkan matanya.
Setan alas betul damprat Setaboga. Sekali kaki kanannya bergerak, maka mental dan hancurlah kursi goyang itu. Tapi si pemuda sekejapan sebelumnya itu sudah melompat dan berdiri di sudut ruangan dekat sebuah meja kecil. Kursi bagus ditendang sampai hancur. Kau sudah sinting rupanya Setaboga, tanya si pemuda sambil menyengir. Sementara itu, karena suara ribut-ribut di ruang tengah, maka istri Setaboga keluar dan di samping heran, dia juga terkejut melihat apa yang terjadi. Kakang, ada apakah? Siapakah manusia ini? Tanya perempuan itu. Pergi panggil pengawal, teriak Setaboga pada istrinya. Perempuan itu berteriak memanggil pengawal, namun tiada pengawal yang datang. 2 pengawal kadipaten sebelumnya sudah dibikin mendengkur oleh si pemuda di kandang kuda. Kegeraman Setaboga tak terkirakan lagi ketika dilihatnya pemuda berambut gondrong itu mengambil sebatang serutu miliknya dari dalam kotak serutu yang terletak di atas meja kecil di sudut ruangan, lalu menyalakannya sekaligus. Rahang-rahang Setaboga bertonjolan, jari-jari tangan kanannya diremas-remaskannya satu sama lain. Sesaat kemudian, kelihatanlah jari-jari tangan itu menjadi merah. Warna merah terus menjalar sampai sebatas siku. Anjing kurap yang kesasar, hari ini terima nasibmu, harus mampus oleh pukulan wesi geniku, tanya. Tangan kanan yang merah itu dipukulkan ke depan. Selari angin yang tidak terkirakan panasnya menggebu ke arah si pemuda. Tubuh si pemuda berkelebat. Wush! Brak! Istri Setaboga menjerit. Dinding di muka mana pemuda itu tadi berdiri hancur berlubang dan menjadi hitam hangus. Orang yang diserang kelihatan di sudut ruangan sebelah kanan, asik-asikan menyedot cerutu. Dada Setaboga menjadi sesak oleh amarah yang meluap. Siapa kau sebenarnya? Teriak Adipati Linggarjati ini. Si pemuda batuk-batuk lalu cabut cerutunya dari sela bibirnya. Namaku, ujarnya. Masakan kau tidak tahu? Setan alas. Si pemuda tertawa menanggapi makian itu. Namaku Tapak Luing, katanya. Aku datang untuk menyerahkan sebagian dari uang pungutan pajak di desa Bojong Nipah. Ini, terimalah. Si pemuda mengeruk saku bajunya. Sesuatu dalam genggamannya kemudian dilemparkannya ke arah Adipati Setaboga. Laki-laki ini cepat menghindar dan lambaikan tangan kanannya. Benda yang dilemparkan ternyata adalah kira-kira selusin kalajengking yang saat itu sudah mati dan bertebaran di lantai. Istri Setaboga memekik lalu lari ke dalam kamar. Si pemuda tertawa bukakakan. Adipati Setaboga tak menunggu lebih lama, menyambar sebuah tombak yang dipajang di dinding. Dengan senjata ini, dia kemudian menyerang si pemuda. Si pemuda tenang-tenang selipkan serutunya ke bibir, menghisapnya dengan cepat, lalu menghembuskan asapnya ke arah Setaboga. Adipati ini terpaksa melompat ke samping sekali lagi, karena asap serutu itu mengandung tenaga dalam dan menyambar ke arah kedua matanya.
Dari samping kiri, Setaboga melancarkan serangan. Tombak di tangannya membabat kian kemari. Tangan kiri melakukan pukulan-pukulan tangan kosong jarak jauh beberapa kali berturut-turut. Inilah jurus kitiran dan alu sabung menyabung. Jurus ini biasanya dilaksanakan dengan memakai pedang, tapi dengan tombak pun kehebatannya tidak olah-olah. Tapi betapa terkejutnya Setaboga ketika si pemuda dengan tertawa-tawa berkata, "Ah, cuma jurus kitiran dan alu sabung menyabung. Siapa takut?" Sambil sambuti serangan balasan ini, Setaboga, "Demikianlah, meskipun diserang, tapi si pemuda bukannya mengelak, malahan menyambut dengan serangan pula. Ini jurus membuka jendela memanah rembulan, Setaboga," kata si pemuda. Lengan kirinya dipukulkan melintang dari atas ke bawah, sedang tangan kanan meluncur ke atas dalam gerakan yang cepat sekali dan sukar dilihat oleh mata. Ngak, buk! Tombak di tangan Setaboga terlepas mental karena lengannya kena dibabat oleh lengan lawan. Suara ngak yang keluar dari tenggorokannya adalah akibat urat besar di bawah dagunya telah kena ditotok oleh si pemuda. Di saat itu pula tubuhnya tak bergerak lagi, alias kaku tegang. Karena sebelum ditotok, Setaboga telah menyeringai kesakitan akibat benturan lengan lawan. Maka di saat tubuhnya menjadi kaku itu, mimik parasnya sungguh tak sedap untuk dipandang. Si pemuda cabut serutu dari sela bibirnya dan meniupkan asap serutu itu ke muka Setaboga. "Sayang sekali," katanya, "jurus kitiran dan alu sabung menyabungmu terpaksa bertekuk lutut di bawah jurus membuka jendela memanah rembulanku." Ditiupkannya lagi asap serutu ke muka Setaboga. Totokan pada urat besar di bawah dagu Setaboga telah melumpuhkan tubuhnya, membuat mulutnya menjadi gagu dan perasaannya menjadi tumpul. Cuma telinganya saja saat itu yang masih sanggup mendengar. Maka berkatalah si pemuda, "Dengar, Setaboga, besok Ki Lurah Kundrawana dan penduduk Bojong Nipah akan datang ke sini. Kalau nasibmu baik, kau akan mereka seret ke hadapan raja di kota raja. Tapi kalau nasibmu buruk, mereka akan menggeremesmu beramai-ramai. Dan sebelum aku pergi, terima hadiah kenang-kenangan ini dariku." Si pemuda acuhkan jari telunjuk tangan kanannya. Dengan mempergunakan ujung jari itu, diguratnya 3 buah angka di kening Setaboga. 212. Ketika pada keesokan harinya, Ki Lurah Kundrawana dan 2 lusin penduduk Bojong Nipah bersenjata lengkap datang ke gedung Kadipaten di Linggarjati. Mereka heran menemui gedung itu dalam keadaan kosong. Tak satu pun manusia pun ada di dalamnya. Pasti Adipati Keparat itu sudah melarikan diri, kata Kundrawana geram. Tiba-tiba terdengar seseorang berteriak dari belakang gedung. Ketika Kundrawana dan yang lain-lainnya pergi ke belakang gedung, mereka hampir tak percaya dengan penglihatan mereka.
5 orang kelihatan berdiri tak bergerak-gerak di kandang kuda. Di sebelah depan adalah Adipati Setaboga dan istrinya. Di kiri kanan mereka pengawal-pengawal kadipaten, dan di sebelah belakang perempuan yang menjadi pembantu rumah tangga. Ketika diperiksa, kelimanya masih dalam keadaan bernafas dan ditotok urat darah mereka. Ki Lurah Kundrawana memandang pada angka 212 yang tertera di kening Adipati Setaboga. 212, desisnya. Dia hanya goleng-goleng kepala lalu memerintah. Perempuan-perempuan dan pelayan, lepaskan totokannya. Setaboga kita seret ke kota Praja. Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Wiro Sableng melangkah perlahan menuju ke tepi sungai. Di tempat yang agak kelindungan, dia membuka pakaian dan mandi, membersihkan diri. Sambil mandi itu, kadang-kadang dia tertawa sendiri bila mengingat kejadian malam tadi di Kadipaten Linggarjati. Mungkin pagi itu Kundrawana sudah sampai di Linggarjati. Mungkin masih dalam perjalanan. Satu manusia jahat, satu kejahatan telah berakhir. Tapi pendekar 212 tahu bahwa selama dunia terbentang, selama itu pula kejahatan tak pernah akan berakhir. Selesai mandi, badannya terasa segar. Matahari sudah mulai tinggi. Suara siulan keluar dari sela bibirnya, sedang pikirannya mengingat-ingat pertempurannya dengan Tapak Luwing dan laki-laki yang telah melarikan Tapak Luwing serta menantangnya itu. Tantangan ini mengingatkannya pada pertempurannya di Gua Sanggreng dengan Bergulawungu tempo hari. Kali ini, untuk kedua kalinya dia ditantang. Siapapun gerangan kali ini yang menantangnya, hidup ini memang penuh tantangan. Tantangan yang timbul dari diri kita sendiri dan dari diri manusia-manusia lain. Sungguh gila kehidupan ini. Tapi kegilaan inilah yang mendatangkan kenikmatan. Maka siulan pemuda pendekar 212 itu semakin meninggi dan melengking, membawakan lagu tak menentu tentang diri manusia yang telah melarikan Tapak Luwing itu. Hanya dua hal yang diketahui oleh Wiro Sableng. Pertama, dalam kegelapan malam, dia melihat bahwa manusia itu buntung tangan kanannya. Kedua, ketika dia melancarkan pukulan kunyuk melempar buah dengan mempergunakan sepertiga bagian dari tenaga dalamnya, manusia bertangan buntung itu telah menyambuti pukulan tersebut dengan selarik sinar biru. Dan pukulan kunyuk melempar buah telah terbendung oleh selarik sinar biru itu. Ini membawa pertanda bahwa si tangan buntung itu, siapapun adanya, pastilah memiliki ilmu yang tinggi. Pendekar 212 menduga manusia ini mungkin sekali guru atau kakak seperguruan Tapak Luwing. Dikenakannya pakaiannya kembali dan diteruskannya perjalanannya. Rawa Sumpang atau daerah tandus penuh rawa-rawa maut yang menghisap setiap benda, apa saja yang masuk ke dalamnya. Daerah ini terletak 4 kilo di sebelah timur Linggarjati. Kesinilah Wiro Sableng menunggu angin dari utara bertiup kencang,
membuat pakaian dan rambutnya yang gondrong berkibar-kibar. Dia memandang ke bawah. Dataran luas penuh rawa-rawa maut itu sunyi, sepi. Tak satu manusia pun yang dilihatnya. Wiro memandang ke langit. Matahari tengah bergerak dengan gerakan yang tidak kelihatan menuju ke titik tertingginya. Tiba-tiba dari arah timur terdengar suara bergelak yang santar sekali. Wiro berpaling ke arah itu. Sesosok tubuh laksana anak panah berlari kencang sekali di pedataran luas, di sela-sela tebaran rawa-rawa. Begitu suara gelaknya hilang, maka tubuhnya sudah berada di bawah bukit di mana pendekar 212 berada. Bukit itu tidak berada berapa tinggi dan dalam jarak sejauh itu Wiro Sableng segera dapat mengenali siapa adanya manusia yang bertangan buntung itu. Kalau dia yang menjadi penantangku malam tadi, pastilah dia telah memiliki ilmu yang tinggi dan sangat diandalkan, kata Wiro Sableng dalam hati. Tapi, ujarnya lagi, bagaimana mungkin dalam tempo beberapa bulan saja kepandaiannya sudah seluar biasa ini. Manusia yang merasa bernama Wiro Sableng, merasa bergelar pendekar kapak maut naga geni 212, turunlah, atau aku yang mesti naik ke atas bukit itu. Terdengar suara laki-laki di bawah bukit. Pendekar 212 keluarkan suara bersiul. Tikus buduk, cacingan, kalau sudah jadi kucing dapur memang berapi, katanya. Ada kabar apa kau mengundang aku ke sini, kucing dapur? Parah sekali ngundil kelam membesi. Dengan suara keras dia menyahuti. Tadinya aku kira kau tak punya nyali untuk datang ke sini, pendekar edan. Hitungan kita tempo hari masih belum selesai. Oho, jadi untuk maksud itukah kau kehendaki pertempuran ini? Bagus sekali Kalingundil. Memang urusan yang belum selesai harus diselesaikan. Benang kusut harus diurai baik-baik kembali. Tepat sekali, jawab Kalingundil. Cuma satu hal, pendekar gila. Kalingundil yang dulu tidak sama dengan yang kau lihat hari ini. Wiro Sableng tertawa bergelak. Tentu saja, tadi pun aku sudah bilang bahwa dari tikus buduk cacingan kau sudah berubah menjadi kucing dapur. Tapi kau tak banyak berbeda, Kalingundil. Tanganmu yang dulu buntung sekarang masih tetap buntung. Seharusnya kau cari tukang kayu yang pandai untuk membuat tangan palsu. Mendidih darah di kepala Kalingundil. Tangan kirinya bergerak memukul ke atas. Setiup angin biru deras menyambar ke arah Wiro Sableng. Pendekar itu lompat ke samping dengan sebat dan menyaksikan bagaimana tanah bukit tempatnya berdiri tadi terpupus berhamburan laksana longsor dihantam angin pukulan Kalingundil. Diam-diam Wiro Sableng menjadi kagum juga terhadap lawannya itu. Kepada siapakah Kalingundil telah menuntut ilmu selama beberapa bulan ini? Pendekar gila, jangan petantang-petenteng juga. Turunlah ke pedataran rawa-rawa ini, teriak Kalingundil. Turun untuk terima kematianmu.
Setiap undangan baik dan buruk pantang ku elakkan Kalingundil, sahut Wiro Sableng. Laksana seekor burung Garuda, dia melompat ke bawah. Dalam keadaan tubuh melayang di udara itu, Kalingundil kirimkan 3 pukulan tangan kosong sekaligus. Beruntun hebat sekali. Pendekar 212 sambut pukulan ini dengan pukulan benteng topan melanda samudra. Maka beradulah pukulan-pukulan dahsyat yang mengandung tenaga dalam yang tinggi itu, sehingga menimbulkan suara meletus hebat. Untuk sesaat Pendekar 212 merasakan tubuhnya yang melayang di udara laksana tertahan oleh sebuah dinding yang tak kelihatan. Sedang di bawah sana, Kalingundil melesak kedua kakinya sampai 2 senti ke dalam tanah. Sungguh Pendekar 212 tidak menyangka kehebatan tenaga dalam Kalingundil berlipat ganda banyak sekali, dan dari beberapa bulan yang lalu. Di lain pihak, Kalingundil sendiri mengeluh dalam hati. Waktu melancarkan 3 pukulan beruntun tadi, dia telah mengerahkan 3/4 bagian tenaga dalamnya. Meski dia telah memiliki ilmu silat yang aneh dan tinggi, mulutnya namun nyatanya lawan itu masih lebih tangguh. Kalingundil kertakkan geraham. Pemuda gila, terima pukulan jotot siluman biru ini, bentak Kalingundil. Tangan kanannya dipukulkan ke depan. Sinar biru berkiblat menyambar ke arah Pendekar 212 yang saat itu baru saja injakkan kaki kanannya di tanah dekat tepian rawa. Wiro lompat setinggi 4 tombak, dan dari atas ganti mengirimkan pukulan balasan yang tak kalah hebatnya. Pukulan angin menimbulkan suara seperti suara seruling yang ditiup secara bersamaan. Debu berputar-putar ke udara. Lumpur rawa-rawa seperti mendidih. Kalingundil kerahkan tenaga dalamnya ke kaki untuk mempertahankan diri. Tubuhnya bergetar, dilanda angin pukulan lawan. Namun sepasang kakinya laksana baja tetap bertahan di tempatnya. Penasaran sekali dengan membentak, Pendekar 212 lipat gandakan tenaga dalamnya dalam pukulan itu. Kini Kalingundil tak dapat lagi bertahan dengan segala kehebatan yang dimilikinya itu. Kedua kakinya laksana akar pohon berserabutan dari dalam tanah. Terlepas dari pertahanannya, tubuhnya terhuyung keras ke belakang ke arah rawa-rawa maut. Dihantamkannya tangannya ke depan untuk membendung angin pukulan lawan, dan serentak dengan itu dia jungkir balik di udara melompati sebuah rawa kecil dan berdiri di bagian lain dari pedataran. Dengan demikian, kedua manusia itu berhadapan satu sama lain lagi, terpisah oleh sebuah rawa-rawa. Laki-laki bertangan buntung itu tertawa dingin. Tangan kirinya bergerak ke balik pakaian. Sesaat kemudian, di tangan kiri itu tergenggam sebuah pedang buntung yang berwarna biru. Meskipun buntung melihat kepada kilauan sinar biru dari senjata itu, Wiro Sableng maklum bahwa pedang di tangan lawannya adalah sebuah pedang mustika. "Kau lihat pedang ini, pemuda edan," bentak Kalingundil. "Nyawamu ada di ujung senjata ini.
Pendekar 212 tertawa mengekeh. Orang dan senjatanya sama saja, sama-samanya buntung, mengejek murid Eyang Sinto Gendeng itu. Merah pada muka Kalingundil. Mengejek memang mudah, tapi ketahuilah, membunuhmu dengan senjata ini jauh lebih mudah lagi, kata Kalingundil pula. Buka matamu lebar-lebar, orang gila, dan lihat ini. Kalingundil menyapukan pedang buntungnya ke arah rawa-rawa di hadapannya. Lumpur rawa itu muncrat ke atas sampai 7 tombak. Sebagian besar menyibak laksana terbelah, sehingga dasar rawa yang hitam legam terlihat jelas beberapa detik lamanya. Senjata hebat, ujar Wiro Sableng dalam hati. Dalam keadaan buntung demikian luar biasanya, apalagi kalau dalam keadaan sempurna. Bagaimana ini kucing dapur dapatkan senjata itu? Kau sudah lihat pendekar gila? Terdengar bentakan Kalingundil. Senjatamu boleh juga, Kalingundil, tapi daripada dipakai buat kejahatan, lebih baik ditempa untuk membuat sambungan tangan palsumu. Marahlah Kalingundil. Disapukannya senjata itu ke arah pendekar 212. Maka berkiblatlah sinar biru yang menyilaukan. Pendekar 212 tidak bodoh. Dengan cepat dialirkannya tenaga dalamnya ke kedua telapak tangan. Dia melompat ke udara. Ciap! Didahului oleh bentakan yang menggeledek itu, maka Wiro Sableng lepaskan pukulan dinding angin berhembus tindih menindih. Begitu pukulan ini melesat, memapasi serangan lawan, maka Wiro susul dengan pukulan kunyuk melempar buah yang perbawanya disertai aliran tenaga dalam sampai setengah bagian dari yang dimilikinya. Pukulan yang pertama membuat serangan Kalingundil tertahan laksana menumbuk dinding karang yang atos. Pukulan yang kedua bukan saja membuat buyar sinar biru dan pukulan Kalingundil, tapi sekaligus melabrak pukulan tersebut, sehingga kini Kalingundil yang berada dalam keadaan diserang ini memaksa Kalingundil menyingkir 2 tombak ke samping. Kemudian tanpa membuang waktu lebih lama, laki-laki ini menerjang ke depan. Pedangnya membabat deras. Sinar biru menghamburkan hawa dingin serta tajam menyambar ke arah pendekar 212. Wiro Sableng membentak nyaring. Suara bentakannya ini membuat gendang-gendang telinga Kalingundil tergetar. Pedangnya melabrak ke arah perut lawan, tapi dalam sekejapan itu pula lawannya berkelebat dan lenyap dari pemandangan. Penasaran sekali, Kalingundil putar pedang buntungnya demikian rupa, maka sinar biru pun bergulung-gulung mengurung Wiro Sableng. Sebagaimana kebiasaan pendekar 212 dalam setiap pertempuran yang mulai menghebat, maka di saat itu pula mulai terdengar suara siulannya melengking-lengking, membawakan lagu tak menentu. Tubuhnya hanya merupakan bayang-bayang kini, karena sukar untuk menentukan mana tubuh yang sebenarnya dan mana yang hanya bayang-bayang, maka hampir keseluruhan serangan-serangan Kalingundil menghantam tempat kosong. Namun demikian,
Memang permainan silat siluman yang didapat Kalingundil di Gua Siluman tempo hari, meskipun cuma sepertiganya saja yang dikuasainya, benar-benar patut dikagumi. Pendekar 212 tahu bahwa lawannya sampai 20 jurus di muka pun tak akan dapat mendesaknya, apalagi melukainya. Tapi di samping itu, pihaknya sendiri sukar pula melakukan serangan balasan, karena setiap serangan yang dilancarkan Kalingundil merupakan jurus pertahanan. Demikian kehebatan ilmu silat siluman yang dimiliki oleh manusia bertangan buntung itu. Tapi adalah percuma saja Wiro Sableng menjadi murid dan digembleng selama 17 tahun oleh nenek-nenek sakti Eyang Sinto Gendeng, kalau dia tak bisa menghadapi lawan begitu rupa, 1 lawan 1. Maka pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 segera rubah permainan silatnya. Jurus-jurus yang tak terduga dari Kalingundil dihadapinya dengan jurus-jurus tak teratur yang gerabak gerubuk kian kemari. Kedua tangannya terkembang di kedua sisi laksana sayap burung Garuda, sedang dari mulutnya senantiasa terdengar suara siulan melengking yang menyamai liang telinga Kalingundil. Saat itu kedua orang ini sudah bertempur sampai 30 jurus. Sungguh hebat, 30 jurus seperti tidak terasa. Dan kini kentara sekali bagaimana Kalingundil terdesak hebat. Bagaimanapun Kalingundil mempercepat jurus-jurus permainan silatnya. Bagaimanapun dia merubah gerakan-gerakannya dan mengamuk laksana banteng terluka, namun tetap saja dia berada di bawah angin. Malahan kini terdesak ke arah rawa-rawa maut. Hahaha. Rupanya jalan ke nerakamu harus melalui rawa-rawa maut ini, Kalingundil. Budak hina dina, jangan ngaco, sambut bintang silumanku ini. Sambil melompat jauh dengan masih memegang pedang buntung, Kalingundil gunakan tangan kirinya untuk mengirimkan selusin benda berbentuk bintang yang berwarna biru ke arah lawannya. Mainan anak-anak ini kenapa mesti dipertontonkan, ejek pendekar 212. Tangan kanannya diputar ke udara. Serangkum angin puyuh menggebu-gebu, dan bintang-bintang siluman itu pun berhamburanlah kian kemari, tiada mengenai sasarannya. Pada detik Wiro Sableng gunakan tangannya untuk menyambuti senjata rahasia lawan, maka kesempatan ini dipergunakan oleh Kalingundil untuk melompat ke seberang rawa-rawa kecil. Kucing dapur, kau mau lari kemana? Teriak Wiro Sableng. Sebagai jawaban, Kalingundil lemparkan segulung benda putih ke arah pendekar 212. Mulanya Wiro menyangka benda itu sebuah senjata rahasia, tapi ketika diketahuinya hanya secarik kertas putih yang digulung, maka segera ditangkapnya dan saat itu pula Kalingundil pergunakan kesempatan sekali lagi untuk melompat jauh, lalu dengan ilmu larinya yang lihai ditinggalkannya tempat itu. Wiro tidak punya maksud untuk mengejar laki-laki bertangan buntung itu. Dengan penuh tanda tanya dibukanya gulungan kertas di tangannya. Ternyata selembar surat yang ditujukan oleh Kalingundil kepadanya. Cacat di tubuhku tak akan terlupakan seumur hidup kematian. Kawan-kawanku
dan kematian Mahesa Birawa tak akan terlupa selama hayat. Semua itu kau yang menjadi biang sebab. Wiro Sableng